Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pendahuluan fisiologi industri dan organisasi. Nanti video ini akan berisi tentang RPS, dari fisiologi industri dan organisasi, hingga adik-adik bisa mencari cara bagaimana mendapatkan nilai yang terbaik, dan juga berisi tentang penilaian, berisi tentang tata tertib ketika berada di kuliah, dan lain-lain. Oke, baik, kita mulai aja. Oke, RPS fisiologi industri. Oke, FPSologi berhubungan tentang capaian pembelajaran, CPL, atau capaian pembelajaran mata kuliah dari fisiologi industri. Oke, saya akan coba share berkaitan dengan RPS dari fisiologi industri. Oke, nah ini merupakan RPS dari fisiologi industri. Fisiologi industri akan terbagi menjadi dua CPL, capaian pembelajaran, yaitu CPL 8 dan CPL 7. Oke, untuk di CPL 8 akan dihitung menjadi dua CPMK, CPMK 1 dan CPMK 2. Nah, CPL 8 itu adalah menjadi pribadi profesional yang beretika, mudah beradaptasi, dan pembelajar seumur hidup. Untuk mencapai capaian pembelajaran 8, maka dipenuhi oleh CPMK, capaian pelajaran mata kuliah 1, dan capaian pembelajaran mata kuliah kedua. Untuk CPMK 1 itu menjelaskan konsep sebuah industri dan organisasi, serta konsep mental model sebagai potensi dasar manusia yang dapat diterapkan dan dikembangkan dalam suatu sistem kerja industri. Nah, itu ini nanti akan dihitung, ya, cara menghitungnya dengan melakukan UTS, ya, ujian tengah semester, dan bobotnya adalah 40%. Oke. Nah, untuk di CPMK 1 ini, ya, ada berbagai macam. Pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar fisiologi industri yang meliputi definisi dan ruang lingkup fisiologi industri dan organisasi, sejarah ilmu fisiologi industri. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan kondisi kerja dalam tinjauan fisiologi. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep mental model, ya, berkaitan atensi dan persepsi. Dan mahasiswa dapat menjelaskan konsep komunikasi dalam dunia kerja. Dan mahasiswa mampu menjelaskan konsep motivasi kerja dan kepuasan kerja. Nah, itu akan dipelajari di CPMK pertama. Nah, ini biasanya dipelajari di awal kuliah sampai jangan menjelang tengah semester. Nah, untuk CPMK 2, ya, itu mengaplikasikan konsep etika, keselarasan, dan harmonisasi hubungan manusia, teknologi, industri, dan lingkungannya. Nanti, mahasiswa dapat menerapkan penelitian dan pengukuran psikologi. Dalam penilaiannya, kita pakai penugasan. Ya, bobotnya 20%. Penugasannya seperti apa? Nanti akan kita bahas di kelas. Oke. Kemudian, psikologi industri ada CPL ke-7. Ya, CPL kedua, yaitu CPL ke-7. Yaitu mampu mengolah tim dan organisasi, serta menyampaikan ide dalam lingkungan global. Ini akan dipelajari dalam capaian pelajaran mata kuliah yang ketiga, yaitu menjelaskan konsep pendaya gunaan dan pengembangan sumber daya manusia. Indikatornya sama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep analisis jabatan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perekrutan, seleksi, dan penempatan. Kemudian keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep training dan assessment. 5, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan teori stres, sumber stres, dan manajemen stres. Oke, nah ini pengukurannya adalah dengan melakukan UAS, ujian akhir semester, dan bobotnya adalah 40%. Oke, jadi kita mulai lagi bahwa untuk mata kuliah psikologi industri ada 2 CPL, CPL 8 dan CPL 7. Kemudian CPL 8 itu punya 2 CPMK, CPMK 1 dan kedua, yang dinilai berdasarkan UTS dengan bobot 40% dan penugasan 20%, dan kemudian CPMK 3 UAS-nya 40%. Oke. Nah, dan kita akan lanjut, ya, balik lagi.
Oke, ini ya kita rangkum ya, penilaiannya tadi sudah jelas ya, CPM 8 kalau kita jumlahkan ya nilainya adalah 100%. Jadi kalau adik-adik ingin dapat nilai terbaik, maka dikerjakan semuanya, UTS iya, penugasan iya, dan UAS juga iya. Ya. Kalau misalnya adik tidak mengerjakan penugasan, maka kemungkinan besar nilai adalah 80%. Kalau benar semua A, kalau benar semua, tapi hampir impossible bahwa akan benar semua. Kalau itu nilai, ini bisa dilihat ya, A itu di level berapa, A minus berapa, ya oke. Amin berapa, A per B, oke, silakan dilihat. Ya, ini ada juga di website kita. Ya, ini adalah distribusi nilai. Ya, jadi silakan nanti kalau dapat kenapa dapat nilai sekian, oke, ini ada jawabannya di sini. Oke, baik. Nah, dan kita masuk tata tertib seluruh industri. Pertama adalah baju sopan dan rapi. Ya, kemudian kemeja atau kaos itu berkerah ya, jadi pakai kemeja atau kaos berkerah. Jadi kalau misalnya pakai kaos singlet, kamu dipakai di jaket, maka ditutup. Nah, jadi ditutup. Oke. Nah, jadi jangan dibuka sehingga kelihatan kaosnya. Kenapa tidak boleh pakai celana sobek-sobek? Ya, saya tidak mau ada yang pakai celana sobek-sobek. Baru memakai sepatu. Nah, kemudian AP di silent, ya AP silent. Kemudian taruh di baju dan di celana. Jadi AP tidak boleh ditaruh di meja. Ya, silakan ditaruh di baju atau celana. Boleh terima telepon, jadi kalau kalian misalnya ada suatu hal, boleh kalian terima telepon, tapi silakan terima teleponnya di luar. Ya, di luar kelas, di luar kelas. Oke, silakan ngobrol di luar, tapi ingat, kalau memang kalian biasa ngobrolnya dengan ngobrol suara kencang, silakan jangan ngobrol di depan kelas. Oke, nanti akan masuk suaranya. Oke, tidak boleh WA. Ya, jadi sama kelas saya tidak boleh WA. Jadi HP ditaruh, tidak boleh WA. Jika ketahuan ada yang WA, maka kelas akan saya selesai saat itu juga. Jadi saya anggap selesai, maka kita akan selesai pulang. Oke. Sampai 3 kali ketahuan di antara kalian ada yang WA ketika kita kuliah, maka pembelajaran saya anggap selesai, kita akan langsung menuju UTS atau menuju UAS. Oke. Jadi tolong nanti diingatkan temannya, jangan WA, jangan terima WA. Oke. Kalau yang penting suruh telepon, kalian boleh buat telepon juga. Kemudian apa? Menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan. Ketertiban maksudnya tolong suara jangan terlalu keras ya. Kalian boleh diskusi, saya senang kalau kalian diskusi. Tapi tolong diskusi dalam suara yang kecil. Diskusi berhubungan dengan pembelajaran. Oke. Oke. Setelah kenyamanan dan juga kebersihan. Nah, jadi nanti kita masuk dalam suasana bersih, keluar juga bersih. Jangan meninggalkan jejak. Ya. Kalau bawa minuman boleh nggak? Boleh. Silakan kalian mau bawa minuman boleh. Oke, bawa minuman boleh. Tapi nanti setelah itu dibawa kotorannya ditaruh di tempat yang lebih ya. Oke, itu tata tertib berkaitan dengan penampilan. Oke, jadi kata orang penampilan itu penting ya. Ya, penampilan itu penting. Penampilan itu menunjukkan siapa kita. Oke, selain menunjukkan sebagai mahasiswa, mahasiswi Universitas Islam Indonesia yang baik, yang punya attitude. Kemudian, oke, jam kehadiran sesuai kesepakatan bersama. Nah, maksudnya apa? Jika kita masuknya jam 8.40 sesuai di ketentuan, maka mungkin ada ketentuan lain, misalnya apakah ada toleransi berapa menit. Itu nanti kita akan atur di masing-masing kuliah, ya, di kelas masing-masing. Yang kedua, kehadiran minimal 75%. Ya, ini penting. Jadi kalau kita ada 14 kali pertemuan, maka kalian harus masuk minimal 11 kali. 25% bonus kalian boleh. Jadi saya anggap ya saya harap kalian ya kehadiran minimal 70% itu bukan kewajiban tapi hak kalian. Kalian sudah bayar ya, kalian sudah bayar mau masuk 1 kali, 5 kali atau 14 kali itu bayarnya tetap sama. Dan saya sebagai dosen juga sama gajinya ya.
Kalau datang sekali, 2 kali atau 3 kali juga tetap sama. Maka kehadiran minimal 75% itu adalah hak kalian. Kalau kurang dari 75%, apa yang terjadi? Maka dianggap tidak mengikuti atau tidak mengikuti psikologi industri. Nilainya adalah F, ya, atau false. Oke, silakan ulang. Bukan E, tapi false. Silakan ulang. Tidak bisa ikut UTS dan juga tidak bisa ikut UAS, apalagi remedi. Oke. Nah, 25% silakan dimanfaatkan dengan maksimal. Boleh kok, silakan. Kalau kalian bilang, oh ternyata ada kegiatan yang penting, oke silakan dipakai. Ya, jadi kegiatan-kegiatan mungkin di luar yang izin ya, atau sakit. Nah, bagaimana dengan izin? Izin itu terbagi 3. Pertama adalah sakit, naik haji, atau tugas dari kampus. Ya. Izin, saya ulang lagi, hanya untuk 3 ini. Sakit, haji, atau tugas dari kampus. Ya. Selain ini, tidak diperbolehkan. Berarti dianggap kalian tidak masuk. Apa itu? Tidak ada alasan kamu tidak masuk. Oh, karena orang tua datang. Orang tua datang, silahkan. Boleh orang tua datang. Tapi ya kan masih ada ini tuh kendaraan. Ada taksi, ada Gojek, ada Grab. Silahkan datang. Atau nemani adik, silahkan. Ya, atau teman, atau apapun lah. Oke. Ya, itu tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan untuk mengambil izin. Ya, dianggap kerja alfa. Oke. Nah, kalau haji bagaimana? Ya, nanti diserahkan bukti bahwa kalian ada kegiatan untuk naik haji. Tugas dari kampus jelas. Nanti di kampus biasanya juga ada surat pengantar kepada dosen-dosen. Itu diserahkan. Sakit. Nah, untuk sakit itu harus ada surat dokter minimal 1 minggu setelahnya. Jadi kalau kalian sakit hari ini, minggu depan boleh masukin surat dokter ya. Nah, tidak boleh ada namanya surat dokter online. Ya, kemarin ini ternyata banyak yang pakai surat dokter online. Ada. Itu tidak dibolehkan. Dan tolong jangan memanipulasi surat dokter. Ya. Jadi ketika kalian manipulasi surat dokter dan ketahuan, maka mohon maaf nilainya langsung saya kasih nilai E. Tidak ada perbaikan, tidak ada perintah maaf. Jadi tidak bilang, oh maaf Pak, saya lupa, oh maaf Pak, saya salah, nggak ada. Ya, kesalahan kalau karena ketahuan itu bukan minta maaf, itu terpaksa. Ya. Oke. Jadi kalau kalian buat surat dokternya tidak benar atau curang, ya itu maka nilainya E. Oke. Oke, tata tertib berikutnya adalah tadi kita punya namanya remedi. Oke, nilai remedial itu hanya menggantikan nilai terkecil di antara nilai UTS dan UAS, tidak menggantikan nilai secara keseluruhan. Nah, jadi kalau nilai UTS-nya 50, nilai UAS-nya 70, maka kalau kalian ujian remedi, carilah nilai yang paling kecil di apa? Ya berarti kerjakan soal UTS. Jangan kebalik. Ini pernah, ya UTS-nya udah bagus, UAS-nya jelek. Tapi dia remedial nanti nilai UTS, ya tidak berubah nilainya. Oh ya, saya lupa. Ketika ngerjain UTS UAS juga ya, tidak boleh ada namanya kecurangan. Nah, kalau ada kecurangan, biasanya pengawas tidak mau memberitahu ya, tidak mau, tapi cuma ngasih tanda. Dan ketika ngasih tanda, berarti nilainya apa? Saya anggap tidak mengikuti nilai UTS atau AS, atau nilainya 0. Tuh, okay. Pak, nilai saya bagus. Saya merasa ujian saya bisa Pak ngerjainnya. Tapi kok nilai jelek? Boleh protes ke saya atau protes nilai. Ya, ya secara dengan cara apa? Dengan cara yang baik ya. WA dulu, nama, nomor mahasiswa, kelas apa, ngasih tahu Pak, saya nilai saya kayaknya kok begini. Ya, tapi ingat, jangan ingat, ada buktinya. Nanti kita akan bareng-bareng lihat ya. Kalau ternyata saya salah ngasih nilai, ya namanya dosen ada salah, maka nilai akan saya bagi sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Tapi kalau saya benar, ya kalau saya benar mengasih nilai dengan benar, berarti ada punishment. Punishnya apa? Grade-nya akan saya turuni sebesar 2 grade ke bawah. Ya,
Jadi kalau misalnya seharusnya kalian dapat nilainya tertulis itu B, ya, maka akan turun 2 grade, ya. Jadi B min, apalagi turun lagi B per C, makanya turun ke bawah. Tuh, kenapa begitu? Ya, karena ketika kalian mau bilang bahwa nilainya merasa benar, ya padahal kalau saya sudah menguji dengan baik, saya menilai baik, maka ketika saya koreksi, saya akan coba lagi cari koreksi. Itu paling tidak ngasih waktu per waktu, paling tidak 20 menit untuk mengkoreksi ulang. Bayangkan kalau kalian ada 50 orang, terus 50 kali 20 menit ada berapa? Ya, ada 1000 menit yang saya hilang. Untuk apa? Untuk koreksi. Oke. Tapi kalau kalian memang benar, nggak apa-apa, silakan. Malah saya sangat berterima kasih kalau kalian bisa, Pak, ternyata ini bagaimana Pak ya? Oke, saya koreksi. Ternyata memang yang salah, saya terima kasih. Ya, nilai saya perbaiki. Baik, ini merupakan pendahuluan dari psikologi industri, ada RPS, ada penilaian, ya, kemudian ada tata tertib. Semoga nanti bisa diindahkan, semoga nanti bisa diperhatikan, sehingga nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, saya maaf Pak, saya tidak tahu, saya tidak mengerti, dan lain-lain. Dan yang paling saya harapkan ketika ada ini, kalian punya strategi sehingga bisa mendapatkan nilai psikologi industri yang terbaik, dapat nilai A. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.